Para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya ingin membawa kita belajar dengan satu tema firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dunia. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dunia. Mengapa harus ada iman Kristen di dunia ini? Di samping agama-agama lainnya, apakah keunggulan dan apakah keistimewaan dari iman Kristen dibandingkan dengan agama-agama yang lain yang membuatkan seseorang itu harus menjadi Kristen? Alkitab menjawab pertanyaan tersebut. Mari kita perhatikan di dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini merupakan percakapan atau pernyataan Tuhan Yesus kepada seseorang antara dua yang disalibkan bersama Yesus, di mana seorang menyangkal Yesus dan seorang lagi percaya dengan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan saya di dalam Firdaus. Dan kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini pernyataan Tuhan Yesus bahwa dialah jalan untuk datang kepada Bapa. Dan inilah membuktikan bahwa dialah Tuhan. Yang ketiga, Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan." Para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa keunggulan, keistimewaan, dan keunikan iman Kristen itu terletak pada pribadi dan karya di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi pusat, dan itulah yang menjadi inti, itulah yang menjadi fondasi atau menjadi dasar dari iman Kristen dan kekristenan. Para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan bagi orang yang berdosa supaya mereka memperoleh hidup yang kekal? Mengapa? Ada dua hal penting yang dicatat dalam Alkitab. Mengapa Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan bagi orang yang berdosa supaya mereka mendapat atau supaya mereka memperoleh hidup yang kekal itu? Hal yang pertama adalah karena semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah berdosa. Ini kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23. Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia ini telah berdosa. Nah, oleh karena manusia berdosa, maka manusia berdosa itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Saya beri contoh. Andai katalah saya lemas dalam sungai. Saya tidak pandai berenang. Dan saya mau menyelamatkan diri saya. Ternyata saya tidak dapat menyelamatkan diri saya karena saya tidak pandai berenang. Nah, oleh karena saya tidak pandai berenang, apa yang berlaku dengan diri saya? Saya akan tenggelam dan pasti mati. Atau pada saat saya lemas dalam sungai, ada orang yang mau menolong saya. Tetapi pada masa yang sama, orang yang menolong saya itu pun tidak pandai berenang. Nah, kira-kira apa yang berlaku dengan saya dan dengan orang itu?
Saya tidak pandai berenang, dia juga tidak pandai berenang. Akhirnya kami sama-sama tenggelam dan sama-sama mati. Demikian juga dengan manusia yang berdosa. Manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan manusia yang berdosa juga. Nah, oleh sebab itulah Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Dan ini hal yang sangat penting bagi kita. Nah, karena semua manusia telah berdosa, maka kita tidak dapat memperoleh hidup yang kekal itu. Hal yang kedua, mengapa Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk manusia yang berdosa supaya mereka mendapat hidup yang kekal itu? Hal yang kedua adalah karena Yesus Kristus sajalah yang memenuhi persyaratan untuk menjadi juru selamat manusia. Yesus Kristus saja yang layak, yang memenuhi persyaratan itu untuk menjadi juru selamat manusia. Mengapa? Karena surga menuntut sempurna. Ternyata manusia tidak sempurna karena manusia berdosa. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini bermakna bahwa surga menuntut kesempurnaan. Ternyata manusia tidak sempurna. Dan kesempurnaan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia dan diam di antara manusia. Kita perhatikan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Nah, itulah sebabnya Yesus Kristus sajalah yang memenuhi persyaratan untuk menjadi juru selamat manusia untuk mendapat hidup yang kekal. Karena di dalam Yesus sajalah ada kesempurnaan. Saudara pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah keunikannya, inilah keistimewaannya. Mengapa Yesus Kristus menjadi juru selamat manusia? Dengan itu, saudara pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini merupakan hal yang penting bagi kita. Ini merupakan satu dasar iman kekristenan kita. Mengapa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dunia? Karena manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan yang kedua, karena Yesus Kristus sajalah yang memenuhi persyaratan untuk menjadi juru selamat manusia. Dengan itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatmu secara pribadi, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 6:47 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia memperoleh hidup yang kekal. Bila kita dapat hidup yang kekal, saudara yang kekasih, pada saat kita percaya kepada Yesus, maka pada saat itulah kita mendapat hidup yang kekal. Karena Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat dunia. Dan inilah kebenaran yang saya kongsikan untuk kita pelajari bersama-sama sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus yang sejati. Demikianlah perkongsian firman Tuhan untuk kita bersama, dan biarlah nama Tuhan saja dimuliakan di dalam kehidupan kita setiap saat. Kebesaran, keagungan hanya milik Sang Pencipta di dalam Yesus Kristus yang punya firman. Haleluya. Amin.